mati udah nih, udah Mati biar udah kah? biar sama lagi template. Iya, ini juga yang dilakukan sama Geek Farm ya. Nolan, One dan juga Joy untuk fase ban mereka di game yang pertama tadi. Dan fun fact juga ya, ini berarti tim yang ada di fase first pick itu yang menerima kekalahan, baik dari game 1 ataupun game 2. Always on the way. Ya kan, mati benar. udah lagi. Ya udah, cuman diubah Posisinya urutannya, ya. Tapi tetap di 3 band awal juga. Sedangkan Joy terbuka. Tadi sempat ada respect juga dari ya untuk nutup ke arah Uranus. Joy. Mhm. Terus juga untuk dari Glue, Guinevere masih terbuka. Banyak ya sekarang ya. Banyak banget opsinya dan Uranus. Uranusnya yang sekarang udah menjadi pembeda atas game yang pertama tadi. Berarti membuka kesempatan Joy ini bisa diambil. Bakal dipakai nggak nih buat Joy? Mhm. Karena sebenarnya kalau Uh, pakai ini dia sesuatu yang berbeda. Bruno langsung di first pick, Yap. meninggalkan Guinevere yang biasanya di pick or ban untuk pilihan yang pertama. Ataupun kalau misalkan nantinya Guinevere dan Faramis bisa diambil untuk Geek Fam di fase awal, Digi pun bukan cuma sekedar nge-counter dari Guinevere-nya. Ini bisa nemenin Bruno-nya. Semakin lagi. Tapi kalau ngeliat tipikal gameplaynya Burmis ya, dengan pola draft yang sering dibawakan, lebih ke durability gak sih buat tanknya, romernya. Lebih sering ya, karena Hmm, durability dibanding tanknya support. ya. Dan kali ini Faramis Guinevere yang mereka amankan. Jadi seenggaknya ketika glue-nya pun terlepas, udah ada jawabannya lah ya. Iya, udah ada Faramis sekarang. Dan sekarang Bruno, tapi Angela ada, Baxia ada, Yap, banyak ya sebenarnya opsinya. Joy pun Joy ada. ada. Iya, Joy Angela bisa diambil lagi. Cuman kayak bukan tipikalnya mereka nggak sih? Karakteristik mereka nggak ke yang damager. Dan kelihatan dengan adanya Terizla plus Valentina yang sekarang diambil. Oke, sesuatu yang baru akhirnya harus dibawakan oleh Shadow. Ya. Perdana di M5 ya, akhirnya kita melihat Terizla dipakai oleh dia. Ya. Ya. Setelah beberapa game dia lewat, 4 game berarti, itu cuman ada di Uranus dengan Glue. Oke, Dan tapi Geeky but deadly, Luke adalah pemegang dari highest average kills dari semua XP laner di M5 dengan 3,57. Berarti ini menandakan bahwa Luke ini sangat-sangat agresif. Kelihatan banget dari hero yang dibawakan juga kan. Lebih ke damage dari Khalid, Ya, dari dan hero yang di band lah, kita bisa lihat dari Burmis, lapu-lapu. betul. Lapunya tadi juga bahkan bisa outplay kan. Ya. Bisa ada solo kill yang diciptakan oleh Luke. Oke, tapi untuk pick ketiga yang akan di-secure oleh Geek Fam, Minotaur. Ini bakal ada kombinasi huge CC power. dan Ya. juga kombinasi Minotaur Guinevere yang Ya. menakutkan sekali dengan knock up effect-nya. Dan bisa band Digi. Bandnya Digi dong. Iya, bisa band Digi sekarang. Meskipun Digi kayaknya agak caca kecil ya diambil oleh Burmese Goals ya. Bukan besar ya, itu kan Digi yang kemarin dibawakan Burmis di M2 di band terus-terusan tuh di final tuh. Itu kan M2 tapi Ya tapi dulu kan, tapi tetap kan itu bisa jadi signature loh, kayak ke bawah Legacy. terus-terusan gitu, Legacy. legasinya. Legacy hero ya. Digi. Dan Digi yang diamankan di band keempatnya. Ya, karena memang dengan di bandnya Digi ini lebih aman untuk Minotaurnya bisa memberikan Minion Fury-nya. Cuman ini berarti ada double Minion Fury yang bisa dipakai, terus masih ada penalty zone. Jadi kalau heavy CC-nya dari Burmis mereka mau main Tigreal juga ini bakal seru banget. Wah, kacau. Nempel semuanya ya. Tapi ya, ini dia satu hero power dari Cadera. Ya di band ya. Beatrix-nya di band. Dia harus memilih untuk hero yang lain sekarang Bang Ya. Cadera. Karena kalau ngelihat dari komposisinya kan enak banget untuk ada Beatrix di sisi dari Geek Fam ya. Ya tinggal satu tuh missing puzzle-nya. Beatrix. Beatrix Bennett ya. tinggal Bennett Rage, Ya. tinggal Limber's Passion. Itu sering kan kelihatan. Yap. Kena Special Migration, Bennett Rage. Apapun Bennett Rage. Karena damage-nya juga area ya kan. Iya. Tapi ya ini juga nggak nutup kemungkinan bakal ada Ixia. Hmm. Nantinya bakal bisa di tangan dari Cadera ya. Oke, let's see lah. Karena memang tadi Ixia kan untuk lawannya Bruno juga di game yang pertama. Dan bisa juga loh memenangkan match up-nya gitu ya. Atau bahkan mau coba membawa Cloud nih untuk Cadera. Cloud ya. Sebenarnya Cloud is okay juga. Karena itu bisa jadi jaminan untuk di late game. Tapi biasanya Cloud untuk di early-nya nih lawan Bruno kan jadi misteri. Iya, agak berat ya di landing phase-nya. Tapi untuk last band, harusnya akan mempersempit dari gold-nya nggak sih? Ixia. Ixia, karena kalau ngelihat Brody, ini ketemu Terizlanya juga susah ya kan.
ya Ixia atau hero range lainnya juga yang akan bisa dibuang sama teman-teman dari Burmese Bulls. Benar. Mhm. Masih Kan- ada, Come on, Dexter. oh wow, yang di It's back. our Oke. showtime. Tapi aku pengen mention satu, masih ada Joy berarti yang bisa main buat jungler Burmese School. Iya. Ataupun ya karena mungkin kalau dari Geek ini udah nggak ada fleksibilitas antara roamer dan juga jungle-nya ya. Guinevere kemungkinan besar akan ada di tangan dari Marky. Dan kali ini Arlot pun masih ada nih. Apakah Arlot akan diambil menjadi pilihan hero untuk This klub? land is our Dan homeland. ternyata lagi-lagi Our lapu-lapu battleground. dengan hero damage yang memang tadi juga di game kedua ini bersinar banget sih. Ya bisa nahan badan ya, itu lama banget dia sustain. Yap. Luke bersama dengan si Baloy tadi. Oke. Dua pemain yang memang selalu ada di depan untuk jauhin aja nih. Biar markinya gampang nge-retry sama si Cadere yang ngasih damage ke Lord. Wah ini Geek Time to drop the beat Tiga. of the flash. frontline benar, plus Faramis dan Joy-nya jatuh ke tangan dari Burmese Bulls. Akan berada di jungle kemungkinan besar, namun sosok roamer. Ini kalau berbicara tentang adanya heal up, mereka punya Florin. Hah? Ya kan? Plus juga namanya durability-nya bakal bisa Ruby bertahan lagi. dengan adanya Valentina nge-copy ke To arah doom. Netherrealm nantinya, dan Ruby again jatuh ke tangan dari Burmese Bulls. Ya, hero kemenangan juga dari game kedua untuk Burmese Schools ya. Yang kita tahu kombinasinya dengan Terizla ataupun nanti ketika Lina ini mengcopy ultimate crowd control yang cukup besar area of effect. Ya, Ruby juga ini munculnya ini agak mengerikan kalau ada I've been Ixia yang mau dipakai oleh Geek. Hmm. Tapi lebih berisiko lagi. Ada Kari yang diambil. Iya, Kari yang minim escape ya. Ya, ini dan Jujurnya. juga range-nya lebih pendek juga Yap. dibandingkan dengan Bruno. Oke, seperti apa eksekusi yang akan dibawakan oleh kedua belah tim, karena kita berharap juga untuk Geek Fam mereka bisa memenangkan game yang ketiga kali ini dengan draft yang sudah kita lihat. Bagaimana Minotaur yang sekarang jatuh ke tangan dari Baloy. Ya, Minotaur yang bisa menjadi jawaban juga sebenarnya ketika Ruby melakukan I'm offended, bisa di recounter nantinya dengan Minion Fury. Ya, dan yang pasti Geek Farm masih membutuhkan dukungan kalian semua teman-teman. Jadi ramaikan lagi di kolom komentar untuk hashtag sekarang Indonesia atau hashtag once a geek always a farm. Karena ini adalah game ketiga, selangkah lagi menuju match point untuk di match kedua kita hari ini. Yap, dan let's go. Kita akan masuk sebentar lagi karena dengan skor 1 sama, semuanya butuh pembuktian So, untuk bisa dapat momentum. ya dan inilah dia untuk game ketiga match kedua kita, Geek Fam ID versus Burmese Bulls. Oke, keadaannya dipaksa imbang. Tempo yang tadi sempat dipegang di game yang pertama seketika cukup menghilang ya. Iya. Karena Marky dengan Guinevere. Oke. Ini sedikit berbeda dengan dua hero yang dipakai di awal ya, karena Guinevere nggak punya durabilitas di atau Baxia. Ya, bisa jadi PR juga Joy, nanti siapa yang nangkep nih? Ya nggak ada sisi pasti juga ya sebenarnya untuk efek suppress. Apalagi yang kita tahu juga ada sedikit immune yang bisa dimiliki oleh Joy di stack 4 untuk Rhythm of Joy-nya juga. Dan itu yang harus dimaksimalin sama Nico, dan PR dari Geek Fam untuk bisa menghentikan laju dari Nico dan juga Stitch yang karena akhirnya damage-nya ada 2 nih. Ya. Bahkan Lina pun jangan sampai dilupakan. Stitch sih yang memang cukup ngeri dengan marksman-marksmannya ya. Oh, tapi Nico, Rhythm of Joy, engage karena Aboy masih bisa selamat. Dan untungnya belum ada di level 4-nya untuk Nico. Ya, tapi flicker ya di trigger juga di menit yang pertama, dan dari segi emblemnya sekarang Stitch menggunakan sama-sama nih ada Tenacity. Akhirnya ya. Tenacity fatal, Swift berarti ada attack speed yang diincer. Ini buat si Cadera, tapi aku ngelihatnya dari emblem assassin yang dipakai sama Joy sekarang. Iya, Emblem assassin. mulai larian kah dia? Mau lari-larian kah? Heeh. Persetemnya ke Genius atau ke Starlim dulu nih? Iya, ini ada 2 tipikal beda lagi kan dari item pertamanya, dan belum terlihat sepertinya karena masih ada Magic Shoes aja di sana. Ya pasti dengan cooldown ya, cooldown 10%. Dan Blinks hanya menunggu, hanya membuka vision juga. Jadi ini tempo yang cukup pelan. Sedang kita lihat sekarang karena dari proses juga Nico ini butuh level 4 untuk bisa mendapatkan turtle. Ya, tapi untuk turtle yang pertama sekarang sudah hadir. Marky bersiap juga, sementara Luke masih belum mendapatkan level 4-nya. Dihalang-halangi oleh Shadow dan juga Lina, tapi setup dari turtle pertama seperti akan dipegang oleh Geek Farm.
Oke, dan seperti tidak ada kontes yang cukup berarti juga karena Electrifying Beats karena baloinya udah mulai dipegang. Oke, Minion Fury Flicker connect ke 3 member dan berhasil mendapatkan Nico. First blood diamankan, Netherrealm sudah mulai diaktifkan, tapi masalahnya Blink X, I'm Offended yang dia keluarkan membuat Baloyski gak bisa selamat dan bahkan Marky pun ini sempat memberikan special migration terakhir sebelum dia dihilangkan. Yes, dan akhirnya menjadi pertukaran yang cukup mahal juga yang terjadi. Dan GeekFam sebenarnya bisa dibilang unggul ya karena mereka dapetin turtle. Iya, dan juga itu tadi tim fight yang mepet banget loh Iya. sebenarnya semuanya. Dan yang bisa menangkap Nico tadi adalah Minion Fury dan juga Flicker. Karena Kayaknya efek immunnya udah habis. Nico ini tipikal yang main genius nih kayaknya. Genius ya. Heeh. Ya kan dia pakai assassin loh, ngincar penetration. Iya ya. Oke, tapi kita akan lihat nantinya. Namun keberadaan dari gold lanernya juga masih aman-aman aja. Yang biasanya kita lihat bagaimana range yang kalah dari Kari. Ini justru dimenangin nih sama Cadera, apalagi dengan sharing XP dari Turtle. Turtle ya tadi ya. Iya. Oke, Ya. dan setup nih. Ini sudah mulai kembali mengarah ke arah Aboy yang sekarang kehilangan cukup banyak HP. Flicker kembali digunakan tapi nggak bisa melarikan diri dari Nico dengan Electrifying Beats-nya. Hmm. Flicker juga nggak selamat ya, karena kan one time dia flicker, dia pindah. Dan juga ini, assassin yang mungkin dibawa sama Nico, dia benar-benar bisa ngejar. Ya bisa nempel-nempel juga Iya. tambahan movement speed ya. Iya. Yang ada di emblem assassin. Nah di bottom lane masih dengan damai-damai juga, tapi kita tahu power dari Joy. Nanti di level 12, cooldown-nya itu udah cepet banget. Ya 11 detik ya Bang. Dan ya, dia habis nyanyi lagi nanti. Tapi penalti zone yang dibuka menangkap Marky. Memang dilindungi oleh Netherrealm, tapi I'm Offended Flicker. Blink X. Marky masih bisa menghindar dengan special migrations, melarikan diri ke arah bagian belakang dan wow, itu disengage yang rapi banget dari GeekFam. Wah tapi ngeri banget sih sama Offended Flickernya. Masuk ke dalam turret, namun untungnya pemain-pemain dari GeekFam masih bisa bertahan. Setup ke arah Turtle pun masih coba untuk dilakukan, tapi untuk kali ini kayaknya Nico nggak bakal tinggal diam sih atas kontes ini. Ya, ini bakal coba disiapkan lagi sih Om. Ya mereka bisa adu kontes sekarang karena secara damage ini bisa ada ya di atas dari GeekFam sendiri. Melihat bagaimana proses dari Shadow juga nih. Ini Shadow tadi, kalau dia memang ada penalty zone, dia bisa ngasih damage yang besar. Dan tinggal menunggu nanti adanya Electrifying Beats. Tapi Nico nggak punya purple buff ternyata ya. Ini Ambil ya? polos kakinya nih. Iya, tadi memang inisiasi dari Marky berhasil, tapi Aboy menerima lagi Pokemon damage yang cukup masif, menghindar, Shadow Stampede digunakan, menarik Blink X ke dalam area jungle, dan bahkan Blink X akan coba di all in, melarikan diri sama Offended dan juga kopian dari Netherrealm, tapi lihat penalty zone yang dibuka oleh Shadow, menangkap 3 member, Luke sempat untuk Bravos Fighter, tapi Aboy yang dituju one last hit, mendapatkan trading 1 untuk 1. Wah, tengahnya dipaksa, ternyata bawahnya juga udah mulai kedorong. What? Wow, itu menjadi momentum di mana sekarang keuntungan jauh dipegang di tangan Burmese Skulls. Karena mereka kehilangan sepertinya 2 outer turret. Dan oke, para pembuff juga menjadi tujuannya. Memang tradingan dengan Turtle yang kedua, tapi lihat damage yang masuk dari Nico. Benar-benar sakit banget, untungnya mid lane outer turret masih ada HP. Wah, ini caderannya juga tumbang. Ini menjadi kerugian yang besar buat GeekFam. Ya banyak sisi ya yang bisa dimenangkan oleh Burmese tadi. Dan Genius One first item tadi itu buat Nico. Wah ya kan, udah main typical genius kan, mainnya spamming lagi tapi Baloy. Oke, membuka Minion Fury, connect memang ke arah Blink X. Akhirnya ditangkap, Flicker yang gagal menangkap, Stitch masih bisa menghindar. Tapi ya masih ada keuntungan di tangan dari Burmese Skulls. Ya benar itu dia Genius One untuk Nico. Berbanding dengan defense item Radiant Armor. Ini dibuild oleh Marky, jadi masih bisa untuk menahan Electrifying Beats, tapi untuk di awal jelasnya. Dan ada Clock of Destiny ya, item yang cukup jarang kita lihat dibeli oleh Linda. Tergantung kondisi biasanya Kondisinya ya. betul. Dalam case-nya beberapa juga yang punya Clock of Destiny masih bisa memenangkan dari segi damage-nya. Tapi ini banyak sisi banget yang dimenangkan sama GeekFam, tapi Stitch-nya dikejar. Ya, mencoba melarikan diri, backupan memang datang, malah membuat Marky yang ditangkap oleh Burmese Skulls. Waduh, ini entah kenapa dari domino efeknya kerasa banget ya. Kayak mistake-nya chaining terus-terusan. 1-2 move yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Burmese. Ini membuat akhirnya mereka unggul. Dari atas turtle tadi pindah ke purple, terus pindah lagi ke bawah. Ini semuanya dijalankan disetir oleh Burmese Goals juga. Dan mereka bisa tetap melanjutkan invade mereka untuk berusaha mendapatkan purple buff. Tapi purple buff-nya dijaga oleh GeekFam. Jadi ada setup juga yang sedang coba diusahakan oleh GeekFam. Wow, tapi ini masalahnya bahaya banget loh. Udah mempersiapkan ambush di masing-masing timnya. Semak-semak yang cukup angker, tapi Luke membuka berapa fighternya, menerima cukup banyak Pokemon damage. Netherrealm memang diaktifkan, tapi Luke keluar dari area Netherrealm dan bahkan Luke terpanis penalty zone Shadow.
menangkap 2 member di sana. Geek Fam masih bisa melarikan diri. Wah, ini kelihatan Geek Fam seperti mereka terhipnotis dengan adanya gameplay yang dipaksa sama Burmese Ghost. Mereka dipaksa fight dan akhirnya lini lainnya terbengkalai. Ya, dan bahkan Nico tadi di posisi yang berbeda itu belum join tim fight sama sekali. The second item, Holy Crystal bagi Nico akan menambah lagi perihnya Electrifying Blitz. Wow, tapi lihat Marky tertangkap yang offended flicker. Oh, Dan itu berbahaya banget karena masih ada Revenge Strike yang connect ke arah tubuh dari Marky di waktu yang bersamaan dengan Turtle ketiga yang sudah ada Baloyski yang akan ditangkap flicker untuk defensif. yap. Wah, ini informasi banget sih. Baloynya nggak ada flicker dan juga Markinya dalam keadaan harus pulang dulu. Dan kesempatan untuk Burmese Ghost bisa mendapatkan Turtle tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh Geek. Ya, ini benar-benar untung banget loh dari segi objektif. Semua dimenangkan oleh Burmese. Setidaknya nih ya, ada pertukaran lah buat Geek Fam. Mereka bisa dapetin bottom turretnya dulu. Tapi ini masih di awal dan ini nggak boleh berlanjut terus bagi Geek Fam. Mereka nggak boleh membiarkan tim fight selalu dimenangkan Burmese. Ya, ini bahaya kan. Dari tadi ini bakal jadi domino effect yang berat gitu. Harus dihentikan secepat mungkin. Apalagi keberadaan dari Cadera juga dalam tidak baik-baik saja. Sebagai tulang punggung damage nantinya di late game untuk bisa memporak-porandakan frontliner dari Burmese, ini udah tumbang 1 kali. Ya, apalagi the big constant sebenarnya damage dari Stitch. Dengan range yang jauh, volley shotnya ini yang bakal bisa, ya damage-nya bakal terakumulasi secara terus-menerus. Masih ada worthy-nya. Betul, dan susahnya kalau misalkan dari Cadera ini nggak punya speedy light wheel, powernya tuh hilangnya parah. Ngandelin basic attack tuh nggak bisa kayaknya, susah banget. Beda sama Stitch yang bisa mainin pasif dari volley shotnya. Ya, dan juga basic attack-nya bakal tertutup dengan 2 dominance ice yang sudah dipegang tadi. Wow, itu akan cukup merepotkan pastinya. Tapi sekarang Purple Buff, ini tadinya aku kira bakal dikontes ya. Karena Shadow sudah membuka visions-nya. Geek Fam dicoba mempertahankan inner turret bottom lane. Tapi Worldy membuat Baloyski kehilangan cukup banyak HP. Dan di sisi lain, ini seorang diri Nico mengontrol lane jauh dari Geek Fam. Ya ini Niko-nya jalanin lane jauhnya dan sedangkan gak ada yang bisa mirror hal tersebut dari Geek Fam. Nah ya ini bakal, sudahnya buat Geek Fam mereka memang fokus orientednya ada di team fight. Yap. Jadi untuk split seperti yang dilakukan oleh Nico ini untuk milih siapa yang harus menjaganya agak sulit seharusnya. Ini maksa bawah banget nih kayaknya dari Burmese. Kayaknya sih bakal bisa didapatkan ya. Karena terlalu risky juga. Shadow membuka penalty zone. Inner turret berhasil dihancurkan. Netherrealm yang diaktifkan. Tapi Shadow tereksekusi. Backup memang ada. Tapi masalahnya di bagian atas juga. Nico berhasil mendapatkan inner turret lainnya. Ya ini pertukaran Shadow ini menjadi tidak sia-sia ya. Bahkan menjadi keuntungan yang besar buat Burmese Ghost. Karena 2 inner turretnya hancur. Dan ya memang turret gak akan bisa tumbuh lagi. Dan Shadow 10 detik bakal muncul. Dan ya memang Shadow Dukman juga. Tapi lihat berapa banyak source juga yang harus dijaga untuk menjaga dia sendiri tadi. Banyak yang harus dibuang oleh Geek Fam untuk bisa mengembangkan Shadow. Oke, Lordnya bakal ditarik terlebih dahulu ke area sisi dari Geek Fam. Sedangkan Niko-nya udah mulai sneaky-peeky di area rerumputan. Mencari informasi dari Blinks-nya menjadi garda terdepan pula. Dan Stitch sekarang sudah memegang ke arah orange buff. Tapi Lordnya di-reset. Ya itu bakal cukup beresiko sih. Lihat perbedaan 2 level antara Marky dan juga Nico. Dan Malayuski tertangkap yang offended di all-in sudah. Flicker untuk defensif tapi Marky pun demikian. Mencoba melarikan diri tapi sepertinya nggak bisa selamat Marky. Dan sekarang kehilangan jungler membuat Burmese Ghost mendapatkan Lord yang pertama. Ini mereka tahu momentum di saat Caderanya muncul di bawah ya. Itu mereka langsung nyepetin ke arah Lordnya juga dan akhirnya nggak jadi keuntungan karena Caderanya pun nggak dapetin inner turret. Ya, dan Marky yang tumbang tadi. Dan Baloyski yang sebenarnya diinisiasikan masih sempat untuk kabur. Tapi yang jatuh korban junglernya dan I'm offended. Wah, Wow, itu damage-nya Nico! sakit banget. Bahkan Luke berusaha menghindar tapi masih bisa terkena efek dari volley shot Nico. One last hit masih bisa selamat. Baloyski membuka minion Fury juga Netherrealm yang diaktifkan. Tapi sangat disayangkan belum ada member dari Burmese Ghost yang didapatkan. waduh, look-nya hilang, Lordnya masih bisa jalan di arah atas. Bahkan hanya ada 1 turret aja yang bisa ditabung sama Geek Fam. Seperti apa? Dari gameplay yang harus bisa dimaksimalin sama Geek Fam. Karena dari tadi mereka kebawa terus. Ya, Apa yang disajikan sama Burmese. Dan bahkan Nico-nya udah punya Holy Wings. Jadi benar-benar kuat banget ya untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi kali ini untuk Burmese Ghost mereka tinggal nabrak juga. Satu hal yang pasti, ini kalau ditabrak Burmese Ghost, peluang mereka untuk menang itu sangat-sangat besar sekali. Iya, tapi sekarang dengan Lord yang pertama bahkan lagi-lagi Nico mengacak-ngacak masuk seorang diri. Electrifying Beats memang udah nggak ada dan Baloyski sudah mendapatkan Athena Shield-nya tapi masih ada Super Wave Minion di
bagian mid lane dan juga bottom lane-nya nih. Dan Iya. dua base turret sepertinya dihancurkan. Semahal itu first pick buat Bruno ya. Impact-nya sangat-sangat luar biasa dan aku padat ya. Lagi-lagi penalti Blaker Shadow menangkap dua member. Netherrealm memang diaktifkan tapi di copy juga dengan Lina dan bahkan sekarang dengan Gede Baloyski. Beserta dengan Shadow, 3 base turret dihancurkan tapi lihat Stitch terlalu maju. Akhirnya terlalu greedy membuat dia dipanis dengan double kill oleh Cadera. Dan Blink X, one last hit, triple kill from Cadera membalikan keadaan. Yap, ya ini dia. Sebuah pertukaran yang akhirnya menjadi keuntungan untuk GigFam. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari base turret yang terbuka, Burmese Ghost ini hanya butuh bantuan Lord aja tadi. Benar. 3 base turret udah hancur. Banyak yang harus dibayarkan oleh Gig tadi ya. Iya. Tumbangnya 3, ditukarkan dengan 3 base start mereka yang juga harus hilang. Sementara item-item dari Nico juga ini sudah mulai terkumpul lagi. Dan semakin perih jelas untuk Nico yang bisa mengejar. Sementara Cadera tadi. Yap. Itu adalah positioning yang menurutku harus dilakukan secara terus-menerus. Jaga positioning di belakang, free hit, free shot. Masih ada chance untuk GigFam. Tapi ini harus clear banget sekarang. Karena usaha yang dilakukan tadi, itu mereka bisa dapetin. Karena dive ini dilakukan oleh Burmese. Ya, dia pede banget ya tadi buat maju lagi. Tapi ya kalau misalkan berbicara tentang adanya prolong team fight, ya itu punya adanya Netherrealm plus frontline yang tebal-tebal juga, ya kan ada Luke, ada Marky, ada Baloyski di sana. Sehingga akhirnya dari Burmese Ghost melakukan adanya sedikit pergerakan yang over di arah bottom lane dan akhirnya itu bisa dimanfaatkan oleh GigFam. Ya, memang overextend yang dilakukan oleh Burmese Ghost. Mereka sadar 3 base turret yang hancur merupakan keuntungan yang cukup masif. Dan sekarang mereka akan mencoba kontes kembali di area Lord yang kedua. Memang sudah ada teritori yang dipersiapkan oleh Burmese Ghost. Tapi mampukah GigFam setidaknya mendapatkan Lord yang kedua ini? Oke, ini udah untuk adu ya. Kalau kita bicara soal adu untuk head to headnya Burmese, chance mereka menang ini besar banget tadi. Kita tahu bagaimana kombinasi item dari Stitch juga yang sudah selesai. Dan irama dari Gio jadi udah perih banget. Ya, tapi Marky masalahnya gagal untuk mencuri. Dan sekarang lihat, mencoba untuk Netherrealm diselamatkan sudah. Kopian dari Netherrealm diaktifkan, tapi backup dari Cadera di bagian belakang sana. Minoan Fury dibuka dari Baloyski, menangkap Stitch. Mencoba melarikan diri, tapi damage terlalu sakit. Look, melompat dengan indah. Bravest Fighter bahkan ke lini belakang. Blinks sempat untuk flicker, tapi masa dikejar kembali. Dan mampukah dia selamat? Ternyata tidak. Lord ditukarkan dengan 2 member Burmese Ghost. Iya, karena Burmese Ghost-nya juga paksa fight ya, yang dimana kesiapan dari GigFam ini lebih matang juga untuk bisa melakukan adanya inisiasi. Dan kembali dari Baloy yang bisa menciptakan momentum tersebut. Nah, ya, cukup overconfident ya dari Ya. Burmese juga. Dan ini seharusnya akan menjadi satu Lord giveaway untuk GigFam. Melihat kondisi dari Cadera yang sudah mulai bisa mengontrol pemain-pemain Burmese yang mencoba untuk menabrak. Itu damage dia ini udah mulai di atas rata-rata tadi. Dari goldnya juga sudah mulai cukup jauh. Ini mengungguli Stitch. Iya, dan itu ya yang perlu diperhatikan sama teman-teman dari Burmese Ghost. Dan kesempatan dari GigFam ini memperpanjang lagi dari segi gamenya juga. Menginjak menit yang ke-15. Masih bisa bertahan walaupun base turret sudah rontok semuanya. Dan di saat Stitch-nya hilang, itu menjadi momentum yang bisa dipegang sama GigFam. Karena dengan Purify, dia bisa lepas dari sisi power. Tapi karena banyaknya sisi yang bisa diberikan sama GigFam, akhirnya gak bisa selamat juga kan. Pada akhirnya di fight yang tadi di area Lord. Ya, dan tinggal permainan bersih sebenarnya dari GigFam kalau mereka mau bisa ngebalikin ya. Yeah. Karena kita melihat dari Burmese ini mereka udah mulai ya kelepasan satu demi satu, bisa dipunish juga. Dan itu lebih memudahkan ke depannya nanti untuk GigFam kalau mereka masih bisa bertahan. Ya minusnya hilang base turret itu. Iya. Yang membuat mereka jauh lebih extra effort lagi buat bisa defense sembari harus menunggu kontes di luar. Iya, karena kan yang jalan juga minion-minion yang udah minion gede. Terus juga kalau misalkan berbicara tentang ada mobilitas dan split push ini bisa dijalanin lane jauhnya sama Nico. Sedangkan kalau dari GigFam ya mereka hero-hero yang cukup terbilang ya team fight semua. Oke, satu glowing one. Ini bagi Nico, nambah lagi ya damage-nya dia. Tapi akhirnya Baloyski juga punya Flash of the Oasis. Ini bisa menjadi item yang cukup membantu nanti ketika ada team fight yang coba untuk dilakukan oleh Burmese Ghost. Karena sejauh ini juga Burmese, mereka memang terpunish. Ya. Tapi mereka majunya satu-satu. Betul. Dan itu pemilihan item yang menurut aku cukup bagus ya. Dimana Flash of the Aces sebagai item, mungkin item ketiga dari Baloyski. Di level 15-nya ini udah full dari shield yang dihasilkan ketika dia memberikan healing effect. Terus juga itu yang dimana
sebelum ada Flash of the Oasis saja, Motivation Roar ini sangat-sangat membantu untuk menjawab adanya fight jangka panjang dari Geek Fam kan. Dari tadi ada NetherRealm, ada Motivation Roar, terus juga yang di depan ini punya durability tinggi. Iya. Jadi PR banget buat Burmese Goals bisa menumbangkan pemain-pemain dari Geek Fam. Karena kalau yang nge-open misal dari Burmese Goals, mereka memang harus all itu ada Minion Fury yang bisa merecounter pergerakan mereka. Yap. Dan masalahnya sekarang masuk di menit 17. Kita tahu sendiri Cadera dengan semua gold yang dia miliki, memiliki damage output yang sangat maksimal, tapi masalahnya Lord langsung di all in. 19.000 HP dari Lordnya. Baloyski berusaha membuka vision sampai keberadaan dari Marky terlalu jauh dan Baloyski gagal untuk bisa memberikan backupan. Minion Fury Flicker sudah mulai dibuka tapi tetap Emo Pendant kehilangan NetherRealm pada saat Worldy diaktifkan, tapi lihat masih berusaha mendapatkan satu poin karena Blink X dan Marky pun gagal. Terpanis sudah Marky dan juga Baloyski serta Cadera dan menyisakan Luke sebagai last man standing pada saat Lord bergerak di bagian mid lane. Oh no, Luke dan Aboy hanya berdua saja untuk bisa melakukan defense, apalagi Lordnya berjalan di arah tengah dan one strike push kah? Ya, akan coba untuk menahan semua damage yang masuk, tapi Luke gagal pula. Aboy terwipe out sudah Geek Fam dan Burmese Goals. Match point di game ketiga ini. Wah, ternyata ini menjadi sebuah keputusan yang begitu baik dari Burmese Goals di saat keberadaan dari Geek Fam kelihatan di top lane. Mereka langsung all in terhadap Lordnya. Yap. Dipegang dan usaha dari Baloyski